Oke, jadi teman-teman, video kali ini kita akan membahas tentang blue polar ya. Kita cari sepasang bagaimana saya membreed di akuarium lalu ngeper ya, atau memasangkan mereka ya. Oke, jangan kemana-mana, terus pantau di video ini. Ciao. Oke, jadi ceritanya kemarin tuh saya dapat 10 pasang ya blue polar. Jadi blue polar atau platinum polar ya kita sebut. Blue polar tuh ya platinum polar ya, karena mereka secara harfiah sama, bentuknya sama, cuman beda warnanya ya. Yang platinum nih yang putih, dan yang blue tuh yang ini. Dan uniknya ikan ini saat beranak, walaupun dia putih bisa jadi biru seperti ini teman-teman ya. Uniknya di situ. Dan kita masuk ke sini. Jadi kemarin tuh saya mempasangkan ya. Jadi saya random aja teman-teman, nggak ngejar apa ya namanya. Nggak saya lihat yang pasangan mana ya, enggak, karena di dalam kolam langsung saya ambil. Lalu saya jantan betina aja campur langsung ya, tapi sepasang-pasang dengan tank bekas gupi ya teman-teman ya. Oke, kita nyalakan dulu lampunya. Oke, sudah nyala ya. Jadi ini ada 9 pair dan di sini ada 1 pair. Nah, saya beruntung banget dapat pair yang bagus. Blue polar yang bagus. Gimana tau teman-teman? Yaitu bulat. Nah, seperti ini. Ini gede dan bulat ya, nggak memanjang. Dan siripnya juga panjang. Nah, trik saya sederhana aja. Kita harus tahu jantan betinanya dulu teman-teman ya. Nah, kalau untuk size gini, betina itu sangat mudah. Betina itu ada merah di bagian sisi pipi atau bawah perut ya, tuh ada merah-merahnya, sedangkan jantan tidak ada sama sekali teman-teman. Dan size untuk betina itu lebih kecil ya kalau di blue polar. Jadi yang besar itu jantannya, justru jantannya ya teman-teman ya. Kalau saya membandingkannya seperti itu. Lalu kepala ya, kalau si betina tuh jelasinnya agak susah ya teman-teman. Kalau secara omongan gini, kepalanya beda aja gitu ya teman, daripada si jantan. Nah, ini betina. Nah, kita lihat samping ini sudah ada telur. Ya, jadi ini juga tuh lagi. Kalau blue polar tuh mojok, itu berarti dia siap mengeluarkan telur ya. Yang jantannya tuh menghilangkan pasirnya, betinanya langsung ngasih telurnya ya. Nah, ini sudah jadi, saya jadi 1. Ini tuh lihat tuh teman-teman, betinanya juga ngosek-ngosek pasir juga. Terus ini tuh kemarin ada teman-teman. Nah, itu anakannya ini udah jadi. Ini nggak ada, belum ada seminggu ya teman-teman ya saya mendapat tuh. Kelihatan nggak ya? Anakannya cukup kecil-kecil ya di bawah. Bisa lihat ya teman-teman ya, sangat kecil. Saya zoom pecah ya. Ini proses semua dan ini jadi. Jadi blue polar tuh bisa di kaca atau bisa di media lain ya, atau genteng atau bata. Dan uniknya dia kayak manfish juga, dia bisa di kaca bagian sisi, bisa juga di dasar ya. Jadi telurnya tuh memang bulat-bulat putih teman-teman ya. Nanti kalau udah jadi tuh agak ada kayak coklat-coklat gitu ya teman-teman. Nah, yang satunya nih, ini sudah jadi. Nah, kalau blue polar tuh sebenarnya nyaman di pasir yang berkerikil seperti ini teman-teman. Kenapa nyaman? Karena si anakan tuh dia nanti disimpan di balik-balik batu-batu ini ya. Sayangnya ini nggak kelihatan. Tuh banyak tuh. Kalau dari saya nih kelihatan banget tuh. Tapi pas tak zoom nih nggak. Tuh, itu ya. Tuh. Coklat-coklat. Jadi blue polar ini lebih nyaman di pakai pasir natural untuk ngumpetin anaknya.
Lihat tuh, lucu ya, bulat gitu ya teman-teman. Nah kalau di sini lihat ya kepalanya si betina, terus si jantan itu kayak agak nonong dikit si jantan. Susah ya jelasinnya kalau saya ngomong. Ya kalau saya lihat seperti itu teman-teman, kepalanya beda. Terus bagaimana cara memilih blue polar yang bagus ya untuk indukan. Ya kembali lagi size ya teman-teman. Sebenarnya kalau size gini tuh bisa juga untuk di breed nih, size nya kemungkinan 45 cm, cuman agak lama, jadi mengetahui betinanya pun agak susah kalau size gini. Kalau ini ada beberapa yang merah di pipinya tuh, nah itu berarti betina yang siap di breed ya. Dan memilih jantan kalau bisa lebih besar ya teman-teman ya dari betina. Dan juga kalau mau bagus tuh yang bulat teman-teman ya, blue polarnya tuh bulat, tidak memanjang. Kalau ini sedikit memanjang sih sebenarnya. Kita bandingkan yang di dalam tuh lebih sebentar. Oh ini ada yang mojok nih. Nah jadi saat teman-teman misalnya di toko akuarium ya ada yang mojok dua di sana, ya itu ambil aja kalau mau ambil sepasang ya. Karena biasanya mereka udah ngeper banget tuh. Tuh dia ngusir-ngusir ya tuh. Ini ciri-ciri dia mau bertelur, ada di pojokan filter, dia ngusir. Nah ini betinanya nih yang ngusir tadi jantan, jadi dia ngusir teman-temannya, yaitu berarti dia menjaga telurnya teman-teman ya. Oke, lalu yang blue polar yang bulat itu memang cukup langka dan cukup susah ditemui ya teman-teman zaman untuk sekarang tuh, bulat banget teman, bentuknya tuh memang kayak parrot gitu ya. Oh ya, dan saat kalian ngeper, memberi sepasang ini tanpa filter kita teman-teman ya, tanpa filter, tanpa filtrasi ya. Usahakan si blue polar misal kalian masukin sepasang itu nggak dedek gitu ya, maksudnya nggak nabrak kaca, kayak nggak stuck, nggak nyaman gitu ya. Dibuat nyaman. Kalau kemarin untungnya si ikan saya ini tak masukin, langsung nyaman-nyaman aja, nggak stres, dan mereka saling menjaga, saling deket-deketan. Nah kayak gini loh, deket-deketan loh. Nah kalau ini anehnya dia malah berkelahi tuh lihat. Nah ini malah berkelahi, ini agak-agak ya teman ya. Dan kesalahan mungkin saya juga nggak ngasih sekat ya, jadi teman-temannya ngelihat, jadi mereka kerasa nggak aman juga untuk bertelur ya. Kalau bisa dikasih tutup gitu ya, karena ini rapat banget teman-teman, mau saya kasih kertas saja nggak masuk. Nah ya segitu dulu teman-teman untuk cara saya memasangkan di akuarium ya, yang simple, tidak rumit-rumit, nggak pakai filter ini. Tapi cukup dijaga juga airnya ya teman-teman, dan pakannya saya cukup sehari sekali aja untuk indukannya, jangan banyak-banyak karena no filter ya. Dan ikan blue polar ini memang terkenal kuat banget, sangat kuat ya. Oke segitu dulu, monggo komen-komen, tanya-tanya, like, subscribe kalau suka dengan video saya. Kembali lagi nanti di video selanjutnya. Salam batas.